Gerakan Aceh Merdeka atau GAM adalah sebuah gerakan separatis yang bertujuan untuk melepaskan wilayah Aceh dari Republik Indonesia. GAM diproklamirkan oleh Hasan Tiro pada 4 Desember 1976 di Gunung Halimun, Kabupaten Pidi, di provinsi paling barat Indonesia yang waktu itu masih bernama Daerah Istimewa Aceh. Di awal kemunculannya, GAM hanya memiliki sedikit pengikut dengan persenjataan seadanya. Pemerintahan otoriter Orde Baru merespon kemunculan gerakan ini dengan tindakan keras ketimbang mengajak berbicara dengan para pentolannya. Hasan Tiro kemudian menyingkir dan memilih memimpin perjuangan dari luar negeri, meninggalkan generasi pertama GAM yang tetap melanjutkan bergerilya di hutan belantara Aceh. Meski kekurangan pengikut dan persenjataan, namun gerakan ini terus berjalan. Pemerintahan Orde Baru tidak mengakui adanya hal ini dan hanya mencap gerakan ini sebagai gerakan pengacau keamanan atau GPK. Walaupun nyatanya Aceh dijadikan daerah operasi militer atau DOM. Aparat dengan keras menindas baik pengikut yang dicurigai sebagai pengikut, bahkan juga masyarakat yang tidak tahu apa-apa. Pola penanganan secara represif ini ternyata membuat gerakan ini bertambah besar. Pengikut dari generasi pertama yang bergabung dengan GAM karena idealisme, nasionalisme bangsa Aceh, kemudian bertambah dengan generasi baru yang menjadi pengikut akibat ayah, paman, kakak atau saudaranya menjadi korban kekerasan aparat. Pada saat reformasi, struktur organisasi GAM praktis sudah tertata rapi dan sanggup menciptakan zona tempur di sebagian besar wilayah Aceh. Mereka sudah mendapat dukungan dari masyarakat, meski secara internasional belum memiliki pengakuan yang signifikan. Liputan wartawan lepas William Nation memperlihatkan menyatunya GAM dengan penduduk di pedesaan Aceh. Selepas pemerintahan Orde Baru hingga Presiden Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY, Indonesia masih sanggup untuk menjaga isu Aceh di forum internasional sebagai masalah internal. Sebagai bagian dari upaya mengambil hati masyarakat Aceh, maka diberlakukanlah syariat Islam khusus untuk provinsi itu. Namun GAM bukan kelanjutan dari pemberontakan sebelumnya di Aceh, yaitu DI atau TII, yang dipimpin oleh Tengku Daud Ber-E. Jika DI atau TII menuntut pemberlakuan syariat Islam, maka GAM justru bercorak nasionalisme bangsa Aceh dan menuntut kemerdekaan. Tidak ada titik temu yang tepat, membuat pertikaian terus berlanjut, hingga akhirnya Lembaga Internasional Henry Dona Center atau HDC menjadi penengah. Kebuntuan perundingan kedua pihak yang difasilitasi oleh HDC menyebabkan situasi kembali memanas. Status darurat militer kemudian diberlakukan hingga kemudian diturunkan menjadi darurat sipil. Tangan dingin mantan Presiden Finlandia Martti Ahtisaari berhasil membuat GAM dan RI menandatangani MOU Helsinki 2005 yang intinya GAM tidak lagi menuntut kemerdekaan dan RI memberikan status otonomi yang lebih luas kepada Aceh. Sebuah momen di televisi memperlihatkan Darwis Djinip, Panglima GAM wilayah Bataili yang ditakuti, bertemu dengan Maijen Supyadin, Pangdam 1 Iskandar Muda. Tidak ada kesan kalah menang atau bahasa tubuh yang masih menyisakan permusuhan, selain interaksi antara bapak dan anak yang sudah lama tidak bertemu. Begitu damai dan menyejukkan, tidak disangka ternyata konflik sudah berakhir. Satu hal yang patut dicatat adalah pemerintah pasca Orde Baru, terlepas dari pola penyelesaiannya, mengakui dan berunding langsung dengan GAM. Mereka sangat memahami yang berseteru adalah GAM dan RI, bukan antara RI dengan pemerintah daerah atau tokoh-tokoh Aceh. Hasilnya sudah dapat kita lihat sekarang. Berbeda dengan GAM, Organisasi Papua Merdeka atau OPM tidak dapat dipastikan siapa pencetus atau proklamatornya.
Terianus Aronggear disebut sebagai pencetusnya pada tahun 1963. Selain itu, Nicholas Jaoué, Seth Romkorem, dan Jacob Pray disebut telah memproklamirkan kemerdekaan Papua Barat pada 1 Juli 1971. Tidak dapat dipastikan siapa pucuk pimpinannya, tidak seperti Hasan Tiro yang sedari awal hingga tercapainya perdamaian menjadi pimpinan tertinggi GAM. Sebagai gerakan separatis, OPM cukup banyak melakukan aksi militan, baik berupa penembakan terhadap aparat maupun penyanderaan warga asing. Pada suatu waktu, OPM kelompok Martin Tabu pernah menyandera Kolonel Ismail atau dan Rem 172 Cendrawasih. Secara organisasi, OPM belum bisa dikatakan memiliki struktur yang sudah rapi maupun kemampuan intensif dalam menciptakan zona tempurnya. Dalam menjalankan aksinya, mereka cenderung hanya berada pada wilayah tertentu dengan personil tertentu seperti yang ditunjukkan oleh kelompok Kelly Kwalik. Perkembangan terakhir menunjukkan sudah mulai adanya konsentrasi pasukan dan kemampuan menciptakan aksi secara konstan di beberapa wilayah. Hal ini menimbulkan pertanyaan, apakah mereka sudah bermetamorfosis seperti GAM? Dan apakah mereka sudah mendapat dukungan signifikan dari warga sipil Papua? Hal lain juga perlu dicermati adalah kemunculan generasi baru OPM yang bergabung karena mengalami tindakan represi, seperti yang sebelumnya terjadi di Aceh. Pemerintah hingga sekarang masih menempatkan OPM sebagai kelompok kriminal bersenjata atau KKB. Bentuk lain dari GPK sembari terus mengirim personil keamanan ke Papua dan Papua Barat. Pendekatan selama ini dilakukan kepada pemerintah daerah atau tokoh-tokoh yang dianggap pemerintah sebagai representasi masyarakat. Nyatanya, eskalasi konflik terus bertambah dan upaya pembangunan terus mengalami gangguan, termasuk pembunuhan 31 pekerja yang sedang mengerjakan pembangunan jalan Trans Papua waktu itu.